Masa pemerintahan Presiden SBY menjadi titik puncak lonjakan penerbitan izin di sektor kehutanan. Laporan Walhi menyebut, hutan seluas 21,9 juta hektar diserahkan kepada korporasi dalam kurun waktu 10 tahun, di mana yang terbanyak ditandatangani oleh Zulkifli Hasan. Selama masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan telah menerbitkan izin kehutanan seluas 12,5 juta hektar untuk berbagai kepentingan, termasuk korporasi sawit dan pertambangan. Pelepasan kawasan hutan di Riau seluas 1,6 juta hektar dan pemberian izin konsesi ratusan ribu hektar di Papua menjadi jejak kontroversial Zulkifli Hasan yang sulit dihapus. Zulkifli Hasan adalah figur yang telah malang melintang di konstelasi politik Indonesia. Pernah menjabat sebagai anggota DPR, ketua MPR, hingga menteri di 3 kepemimpinan presiden. Gembilangnya karir politik Zulkifli Hasan tak bisa dilepaskan dari pengaruh Partai Amanat Nasional. Di internal partai, Zulkifli Hasan pernah memegang sejumlah posisi penting hingga puncaknya berhasil menduduki kursi ketua umum selama 3 periode. Jauh sebelum berkecimpung di dunia politik, Zulkifli Hasan adalah seorang PNS yang kemudian beralih profesi sebagai pengusaha. Setidaknya, ia telah mendirikan 4 perusahaan, yaitu PT Batik Eka Perkasa, PT Sarana Bina Insani, PT Hudaya Safari Travel, dan PT Panamas Mitra Inti Lestari. Karir politik Zulkifli Hasan semakin bersinar saat dirinya ditunjuk SBY sebagai Menteri Kehutanan 2009-2014. Zulkifli mengakui penunjukannya sebagai Menteri Kehutanan tidak lepas dari kedekatan sang Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dengan SBY. Di balik meja Kementerian Kehutanan itulah, Zulkifli Hasan menerbitkan izin kehutanan seluas 12,5 juta hektar untuk berbagai kepentingan, termasuk korporasi sawit dan pertambangan dalam waktu 5 tahun. Kepemimpinan SBY memang menjadi puncak lonjakan penerbitan izin kehutanan. Dalam 2 periode masa jabatannya, hutan seluas 21,9 juta hektar telah diserahkan kepada korporasi. Periode pertama, SBY menunjuk MS Kaban, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, sebagai Menteri Kehutanan. MS Kaban menerbitkan izin kehutanan dan pelepasan kawasan hutan seluas 10,9 juta hektar untuk 398 perizinan. Periode kedua, Zulkifli Hasan menerbitkan 859 izin dengan luas mencapai 12,5 juta hektar. Kebijakan Zulkifli Hasan ini kemudian dikenang sebagai rekor Menteri Kehutanan dengan pemberian izin hutan terbanyak dalam sejarah Indonesia. Dari 12,5 juta hektar yang diterbitkan Zulkifli Hasan, 558 ribunya berada di Provinsi Riau. Izin itu diberikan untuk perusahaan-perusahaan kayu dan kertas, perkebunan sawit dan pertambangan. Salah satu perusahaan yang diuntungkan adalah April Group, perusahaan produsen pulp dan kertas terbesar di Indonesia milik Sukanto Tanoto, konglomerat pendiri grup bisnis Royal Golden Eagle. Pada 2014, lewat SK Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan melepas kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar di Provinsi Riau menjadi kawasan non-hutan. Meski tujuan awal pelepasan hutan itu untuk memberikan kepastian hukum tata ruang, tapi laporan investigasi menunjukkan bahwa sebagian besar lahan yang dilepas akhirnya beralih fungsi menjadi perkebunan sawit, baik legal maupun ilegal, dan berkontribusi pada deforestasi yang masif di Provinsi Riau. Temuan Pansus DPRD Riau pada 2015 mengungkapkan indikasi kuat pelepasan hutan 1,6 juta hektar yang ditandatangani oleh Zulkifli Hasan lebih banyak menguntungkan pemodal untuk membangun perkebunan sawit. Hal itu terbukti lewat laporan investigasi Eyes on the Forest pada 2016 yang menemukan 26 perusahaan sawit terindikasi mendapat keuntungan pelepasan kawasan hutan dari SK Menteri tersebut. Total luas pelepasan kawasan hutan yang diperoleh 26 perusahaan itu mencapai 100.000 hektar. Perusahaan-perusahaan itu terafiliasi dengan grup Wilmar, Golden Agri Resources, Astra, Duta Palma, Sarimas, dan lain-lain. Terbitnya SK pelepasan kawasan hutan itu kemudian menyeret Zulkifli Hasan dalam pusaran korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Riau Anas Ma'amun. Anas Ma'amun yang diberikan kewenangan untuk mengajukan revisi menerima suap sebesar 5 miliar dari para pengusaha dan perusahaan sawit agar lahan sawit mereka yang berada di kawasan hutan dimasukkan ke dalam usulan revisi. Zulkifli Hasan beberapa kali sempat diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus ini, namun dirinya membantah tidak terlibat dan tidak menerima suap. Zulkifli Hasan juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap tukar guling hutan di Bogor yang menjerat Presiden Direktur Sentul City, Kwi Cahyadi Kumala. Zulkifli Hasan juga pernah menjadi saksi atas kasus suap yang menjerat adiknya, Zainuddin Hasan. Perluasan Taman Nasional Tesonilo di era Zulkifli Hasan juga memicu polemik dan konflik berkepanjangan. Taman Nasional Tesonilo seluas 38.500 hektar
diperluas menjadi 83.000 hektar pada 2009 untuk melindungi habitat gajah Sumatera. Masalahnya, lemahnya penegakan hukum justru memicu perambahan sawit ilegal, perluasan area penduduk, dan menurunnya populasi gajah akibat berkonflik dengan manusia. Sejak ditetapkan menjadi hutan konservasi pada tahun 2004 dan diperluas pada tahun 2009, Taman Nasional Tesonilo di Provinsi Riau seharusnya steril dan menjadi rumah eksklusif bagi kawanan gajah Sumatera. Namun perlahan hutan konservasi ini ditanami sawit oleh ribuan perambah. Hutan alam yang tersisa tidak sampai 24.000 hektar. Jadi berapa? 70%, 60-70% itu sudah hilang. Dan tentu saja dibukanya sebagian besar untuk sawit. Harrison Ford, artis Hollywood yang dikenal lewat film Indiana Jones, secara khusus mengeluhkan kondisi Taman Nasional Tesonilo yang rusak parah akibat ekspansi kelapa sawit ilegal dan pencurian kayu dalam film dokumenter lingkungan berjudul Years of Living Dangerously. Harrison Ford kecewa atas komitmen pemerintah terhadap hutan di Indonesia, khususnya di Taman Nasional Tesonilo. Kekecewaan Harrison Ford dituangkan saat mewawancarai Zulkifli Hasan dan SBY pada 2013. We were in Tesonilo. Tesonilo. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. What have you done? Saya baru lihat terkaget. Kami tiap hari untuk mencoba menyelesaikan persoalan. Kami baru mengalami apa yang disebut demokrasi. Sir, they didn't drop out of the sky on this property. They came there over a period of time, and there was plenty of time to stop the behavior, stop the activity. Tadi saya sudah jelaskan, ini bukan Amerika, memang berbeda. Kami baru mengalami apa yang disebut dengan reformasi. Ya, baru ini. Sekarang orang baru bebas. Baru bebas kadang-kadang kami memang surplus, apa yang disebut dengan surplus demokrasi. Oleh karena itu kami sekarang buat program untuk mencoba memindahkan mereka, mencari lahan pengganti. I understand. You're willing to lose the battle. Is that what you're telling me? Yeah. Okay, all right. I see all of this wealth, but it's at the top of the heap. Down at the bottom of the heap, sir, there's inequity, there's illegality, and there's corruption. Thank you for your time. Sama-sama, makasih. Pada September 2014, di bulan-bulan terakhir sebelum masa jabatannya berakhir, Zulkifli Hasan secara ugal-ugalan menerbitkan lebih dari 100 surat keputusan. Banyak dari SK ini merupakan konsesi-konsesi baru bagi perusahaan kayu dan hutan tanaman industri atau pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan-perusahaan kelapa sawit. SK tersebut diterbitkan di kawasan hutan di seluruh Indonesia, tapi Papua merupakan salah satu wilayah yang paling terkena dampak. 10 perkebunan kelapa sawit diberikan izin pelepasan kawasan hutan seluas 212.200 hektar. 2 perusahaan hutan tanaman industri mendapat izin seluas 178.980 hektar dan izin-izin lain dengan total konsesi seluas 799.000 hektar. Izin-izin itu ditekan hanya dalam waktu sekitar sebulan. Bahkan, hampir separuh dari izin-izin tersebut ditandatangani Zulkifli Hasan hanya dalam 1 hari. Selain itu, Zulkifli Hasan juga menandatangani surat keputusan untuk mengubah status kawasan hutan di Papua Barat menjadi areal penggunaan lain sebesar 243.000 hektar. Hal ini berarti akan mempermudah masuknya berbagai kepentingan industri yang menurut banyak pihak cenderung lebih menguntungkan korporasi ketimbang masyarakat lokal. Organisasi pemerhati lingkungan menyebut apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan sebagai sesuatu yang tergesa-gesa dan bisa berdampak pada deforestasi. Di lain pihak, Zulkifli Hasan menyebut izin pembebasan lahan yang ia tandatangani adalah untuk program hutan tanaman rakyat. Ia mewacanakan untuk membuka 1 juta hektar lahan hutan untuk mendukung program swasembada gula dan pertanian yang dicanangkan oleh pemerintahan SBY.